Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Kembali lagi bersama kita di Maulaya Official Channel. Kita dapat sebuah kiriman gambar dari teman saya, di mana ini adalah sebuah karya gambar bakar. Ini adalah medianya sebuah kayu. Gambarannya ini dibakar, Pak. Iya. Ini. Jadi menurut pandangan Islam, gambar itu bagaimana sih, Pak? Iya. Jadi begini, ada hadis itu yang agak ekstrim. Jadi bunyinya begini. Inna asyaddal adzabi yaumal qiyamati al-musawwirun, bahwa siksa yang paling berat besok di hari kiamat itu adalah siksanya musawwirun. Musawwirun itu orang yang menggambar. Begitu. Nah, terus Islam memandang itu bagaimana? Nah, di dalam memahami hadis itu, ini ada dua cara memahami. Jadi yang pertama dipahami secara teks. Teksnya hadis itu dipahami apa adanya. Sehingga konsekuensinya dengan memahami hadis sesuai dengan teks apa adanya itu berarti disimpulkan menggambar itu dosa, menggambar itu haram. Gitu. Tetapi ada yang memahami secara kontekstual. Jadi melihat latar belakang kenapa sampai Rasulullah itu mengeluarkan statement seperti itu, mengeluarkan hadis seperti itu. Ternyata setelah diteliti dan dicari-cari latar belakang Rasulullah ada semacam ancaman bagi orang yang menggambar itu, karena pada saat itu gambar itu berpotensi menimbulkan perbuatan syirik dan maksiat. Masyarakat jahiliyah saat itu suka menyembah-nyembah gambar, memuja-muja gambar, bahkan dimintai bantuan, dimintai pertolongan. Nah, itulah yang kemudian Rasulullah memberikan ancaman. Jadi ini ada dua pemahaman. Kalau dipahami secara teks, konsekuensi hukumnya, maka menggambar itu ya haram. Tapi kalau dilihat secara kontekstual, begitu ya, karena di situ ada elat, ada alasan yang menyebabkan mengapa gambar itu dilarang. Karena di situ menimbulkan unsur syirik dan maksiat. Sehingga kalau gambar itu tidak ada unsur syirik dan maksiat, maka tidak apa-apa. Nah, seperti karya ini sebenarnya sebuah karya yang mestinya harus dihargai. Apalagi ini orientasinya untuk seni, untuk keindahan. Bahwa innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu senang yang indah, suka yang indah-indah. Jadi di sini tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur maksiat. Sehingga karena alasan itu tidak ada, maka hukum itu juga menjadi hilang. Sebagaimana kaidah fikih itu mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu tergantung alasan yang melatar belakanginya. Jadi ini dilarang itu karena menimbulkan syirik dan maksiat. Jadi alasannya syirik dan maksiat. Ketika syirik dan maksiat itu tidak ada, berarti hukum haram itu tidak ada. Berarti boleh, bagus ini karya ini. Iya, Islam menghargai karya seni, ya keindahan. Gitu. Terus kalau sebuah foto itu bagaimana, Pak? Begini, kalau foto itu sebenarnya ya tidak jauh berbeda dengan gambar. Jadi yang beda itu kan hanya prosesnya saja. Jadi kalau gambar itu kan ada semacam unsur penciptaan. Jadi itu ada action, ada tindakan untuk menciptakan. Tapi kalau foto itu kan hanya memindah objek begitu saja. Ya, tapi pada dasarnya prinsipnya sama. Jadi dilihat alasan yang melatar belakanginya. Jadi kalau di situ menimbulkan maksiat, maka harus dihindari. Tapi kalau foto itu justru membawa manfaat, misalnya ya foto-foto itu bisa menggugah semangat anak muda. Misalnya di rumah itu dipajang foto tokoh-tokoh nasional, ulama-ulama. Paling tidak kan anak-anak remaja-remaja kita itu bisa tertarik. Ini siapa? Oh, ini Mbah Hasyim Asy'ari. Ini siapa? Ini Mbah Bisri Sansuri. Ini Mbah Wapas Buwo. Mereka akan mengenang bagaimana perjuangan beliau menyebarkan Islam, bagaimana perjuangan beliau ketika memberantas kemaksiatan. Jadi kalau foto-foto itu bermanfaat, ya malah lebih baik dipajang, tidak apa-apa, karena memberikan motivasi yang baik. Begitu ya. Jadi melihat sesuatu itu kita perlu melihat latar belakangnya apa, motivasinya apa. Nah, kalau fotonya itu foto-foto telanjang, ya foto-foto porno, lah itu kan malah menimbulkan maksiat. Nah, kalau yang seperti itu ya harus dihindari.
Nah, sekarang ini kan di rumah-rumah ada sebuah patung-patung berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan Iya. sebagainya. Itu bagaimana? Ya, kalau berbicara patung, sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan foto, dengan gambar, begitu. Kalau gambar, foto itu kan 2 dimensi, kalau patung itu kan 3 dimensi. Memang ada satu hadis itu yang isinya ancaman bahwa malaikat itu tidak akan masuk di dalam rumah, yang rumah itu ada anjingnya dan patungnya. Nah, ini juga harus dipahami secara kontekstual. Ya, artinya kalau mau dipahami secara teks ya nggak apa-apa, tapi konsekuensinya ya berarti tidak boleh masang patung-patung karena malaikat pembawa rahmat tidak akan masuk ke rumah itu. Tapi kalau melihat latar belakangnya, kenapa Nabi sampai menyampaikan hal seperti itu, ini sama dengan gambar. Jadi patung-patung pada saat itu juga menimbulkan perbuatan syirik dan maksiat bagi orang-orang jahiliyah. Makanya ada ancaman seperti itu. Nah, kembali lagi, kalau alasan itu sudah tidak ada, berarti tidak apa-apa. Jadi rumah yang ada patungnya, ya kantor-kantor atau tempat-tempat umum yang dipajang patung-patung binatang atau patung manusia gitu, selama di situ tidak menimbulkan perbuatan maksiat apalagi syirik ya tidak masalah ya, apalagi kalau patung itu menjadi inspirasi, misalnya fotonya atau patungnya Pangeran Diponegoro, patungnya Jenderal Sudirman, kan tidak apa-apa seperti itu. Nah, tapi kalau patungnya orang telanjang lah, ini yang jadi masalah begitu. Jadi baik itu patung, foto atau gambar, intinya ya itu tadi. Kalau itu menimbulkan maksiat, maka tidak boleh. Tapi kalau membawa manfaat, maka boleh. Begitu. Sekian dari pembahasan kami tentang sebuah gambar. Buat teman-teman yang ingin memesan sebuah gambar seperti ini, saya akan taruh nomor WhatsApp di deskripsi di bawah. Jadi buat teman-teman yang ingin memesan, ini bisa request ya yang teman-teman mau. Sekian dari kita, kurang lebih kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله يا سلام